Guiyuan. Lin Xiwan, lebih baik kita putus. Putus? Guiyuan, kita sudah bersama 3 tahun. Demi biayain hidup foya-foyamu, aku kerja sampai 3 tempat sehari. Sekarang kau malah minta putus? Lihat dirimu, Lin Xiwan. Wajah pas-pasan. Nggak seksi, miskin, nggak punya relasi. Apa alasan aku bertahan denganmu? Kau... Sayang, Suamiku. Siapa perempuan ini, Guiyuan? Aku pacarnya Guiyuan. Jiang Mei, mulai sekarang, kau nggak boleh muncul lagi di hidup kami. Enyah kau. Ini uang receh, anggap saja kompensasi buatmu. Lagian, 3 tahun masa muda seseorang cuma bernilai segini doang. Ini Jadi, kau ini Lin Xiwan? Iya. Kau siapa? mulai sekarang, panggil aku kakak. Kakak. halo, ganteng. Perkenalkan, namaku Jiang Mei. Ayahku adalah CEO dari anak perusahaan properti di bawah naungan Bintang Gemilang Group. Perusahaan puncak di Kota Megah. Mei Putri CEO properti? Cuma gini? Putri CEO, kelakuannya? Segera pecat. Manajer umum cabang properti perusahaan. Sampaikan saja padanya, dia punya anak perempuan yang bermasalah. Halo? Anak durhaka. Bukannya jaga sikap baik-baik, malah bikin onar. Tahu-tahu Harde kasih tahu aku, gara-gara kau. Aku dipecat dari grup perusahaan. Apa? Ayah dipecat dari Bintang Gemilang Group? Xiwan, aku tahu kau pasti bingung. Tapi, sebentar lagi kau akan mengerti. Oh iya, aku lupa belum memperkenalkan diri. Aku Huo Shilin. Bintang Gemilang Group adalah perusahaan milik keluargaku. Apa? Ayo pergi. Ayo, kakak antar kau pulang. Naiklah. Lin Xiwan, tunggu saja pembalasan dariku. Ini keren banget. Mulai sekarang, Ini rumahmu. Aku. Ini. Tapi, kok bisa tiba-tiba aku punya kakak sepertimu? Bukan cuma aku. Kau punya 8 kakak lagi sepertiku. Deh, Iya, Ibu, kenapa ibu ada di sini? Cepat sini, nak, duduklah. Bu, bukankah seharusnya ibu sedang mengantar piring di restoran? Kenapa ibu bisa ada di sini? Xiwan, ibu sudah dengar cerita dari ibumu. kamu sedang kuliah. Senang akhirnya kita bertemu hari ini. Xiwan, ini Paman Huo Xingniao. Cepat sapa Paman Huo. Paman Huo Xingniao. Pemilik Xingniao Group, orang terkaya di Kota Megah. Ibu, apa sebenarnya hubungan ibu dengan Paman Huo? Lebih baik kau saja yang jelaskan. Suatu hari,
Paman Huo Mu ini datang ke restoran tempat ibu bekerja dan tiba-tiba pingsan. Ibu menolongnya. Dari situ kami jadi akrab, lalu menjadi teman dekat, dan akhirnya kami. Ziwan, jadi, kami berencana untuk menikah sekarang. Tapi bagaimanapun kau adalah putri Siuju, aku perlu meminta pendapatmu. Ibu, apa ibu sudah lupa? Apa yang sudah kukatakan dari dulu? Sudah kubilang, ibu sudah susah payah membesarkanku. Tapi tak pernah merawat diri. Kalau ibu cari pendamping, mana mungkin aku menentangnya? Aku dukung sepenuhnya. Apalagi, orangnya adalah Paman Huo, pengusaha terkenal di kota megah. Syukurlah kalau begitu, Siwan. Ini pertemuan pertama kita. Paman belum menyiapkan hadiah apa-apa. Di dalam kartu ini ada 1 miliar. Pokoknya kamu harus terima. 1 miliar? Ini, Kau sudah terima uang panggilan ayah. Cepat panggil ayah. ini. Ayah, Nah, gitu dong. Ziwan, ada satu hal lagi yang harus kami beritahukan. Aku dan ibumu berencana untuk bulan madu keliling dunia. Kami akan pergi beberapa hari lagi. Aku sudah sibuk seumur hidupku. Ini saatnya untuk beristirahat dengan baik. Paman Huanyu ini belum pernah menikah, tapi sudah adopsi 9 anak laki-laki. Jadi, saat kami pergi, kamu harus bantu Paman Huo menjaga ke-9 kakak-kakakmu itu. 9 kakak? Kalau semuanya ganteng seperti kakak sih. Itu sih benar-benar bikin meleleh. Adik, mulai sekarang ini kamarmu. Aku, Ham. Oh iya, pertama kali kakak lihat kamu. Kakak tidak punya apa-apa. Tas Hermes ini. Untukmu. Hermes? Ini terlalu mahal. Ambil saja kalau kakak bilang ambil. Sudah, kamu istirahat yang baik. Tas Hermes Diamond Birkin, harganya 800 juta. Gila. Hadiah spontan saja semahal ini? Guiwan, kamu putus denganku. Kamu benar-benar pilih waktu yang tepat. Keluarga Huo benar-benar kaya raya. Paman Huo dan ke-9 putranya. Bisakah mereka benar-benar menerima aku dan ibuku dari hati? Mendeteksi host menerima hadiah bernilai tinggi untuk pertama kalinya. Sistem pemenang sejati telah terikat. Pemenang sejati menang di garis start. Setiap tindakan pertama host akan mendapat hadiah yang sesuai. Hah? Apa-apaan ini? Sistem? Ayah, aku tidak setuju kalian bersama. Ibu dan anak ini tidak ada gunanya, pasti punya niat terselubung. Yishuan, ayah tahu kamu lakukan ini demi ayah. Tapi ayah benar-benar tulus mencintai Bibi Lin Mu. Ayah sudah buta oleh cinta. Orang seperti mereka pasti mengincar harta keluarga Huo kita. Bibi Lin Mu itu tulus mencintaiku. Kalau cuma orang biasa, tidak apa-apa. Tapi lihat ibu dan anak ini. Yang satu cuma pelayan restoran, satu lagi sudah 3 tahun jadi pemimpin miskin. Ayah, apapun yang terjadi, pikirkanlah nama baik keluarga Huo kita. Ayah, Sinyal. Cepat panggil dokter. semua karena kau. Ayahku jadi begini karenamu. Situasi Paman Huo tidak terlihat baik. Ini pertama kalinya tuan rumah ingin menyembuhkan seseorang. Selamat, Anda dapat kemampuan medis tingkat dewa. Master pengobatan legendaris. Aku cuma ingin lihat kondisinya. Langsung dapat skill sehebat ini? Sinyal. Jangan sentuh dia. Kalau Paman Huo tidak segera ditolong, bisa bahaya. Diam kau. Ayahku pasti baik-baik saja. Jangan memvonis dia. Master, cepat. Apa yang kau lakukan? Untung dapat ilmu medis. Kalau tidak ayah tiriku, bisa langsung hilang begitu saja. Apa yang kau lakukan?
Hentikan. Jangan ganggu dia. Tusukan jarumnya sangat akurat dan gerakannya sangat terampil. Semua pencapaianku tak sebanding ini. Sinyal. Ayah, Lin Siwan ini benar-benar menyembuhkan ayah. Siwan, Tak kusangka kau juga menguasai ilmu pengobatan. Nona Lin muda, aku tahu ini agak lancang. tapi aku tetap memberanikan diri untuk bertanya. Bolehkah aku berguru padamu? apa? Berguru? Master Lu, Anda bukan cuma tabib nomor 1 di kota Megah, juga pimpin klinik keluarga Lu puluhan tahun. Anda yakin mau berguru padanya? Tentu saja aku yakin. Barusan dia menggunakan teknik 13 jarum gerbang hantu. Aku hanya sekali melihatnya saat kecil. Tak disangka hari ini Aku bisa melihatnya lagi. Kalau aku bisa belajar sedikit saja. aku akan mati tanpa penyesalan. Jangan berlutut, Master. Jangan sungkan. Aku tak enak hati. Tak usah berguru. Kita bisa sesekali berdiskusi saja. Sungguh, aku tidak berani terima. Aku, Lu Zhishong, tidak punya anak. Demi berguru, ku beri setengah saham klinik Lu. Sebagai hadiah pengangkatan guru. Ini. Ziwan, Master Lu itu tabib nomor 1 di kota Megah. Baik itu berguru atau berdiskusi, terima saja. HM, Ziwan, maafkan aku. Terima kasih sudah menyelamatkan ayahku. Aku juga nggak seharusnya menilai dirimu hanya dari masa lalumu. Maaf, ya. Kamu ini, sopan banget sih. Yishuan, Kamu jangan komentari ayah. Lihatlah kalian 9. nggak ada satupun yang punya pacar. Ziwan ini anaknya baik banget, lihat saja. Mau coba pendekatan gak? Hah? Ayah, ngomong apa sih? Kenapa memangnya? Kalian berdua coba saja jalan dulu. Biar nanti, walaupun kita bukan ayah dan anak lagi, kita tetap jadi keluarga kan? Ayah, Tadi saya lihat, badan Bapak masih banyak penyakit ringan. Jantung ini juga penyakit lama. Kebetulan sedang ada waktu. Saya rawat sekalian, ya, Pak. Ziwan, makin dipandang makin menyenangkan kamu ini. Kalau sampai jadi besan beneran, Wah, lebih bagus lagi. Saya ada urusan dulu. Pamit ya, Pak. Jaga kesehatan selalu. Anak ini. Menyaksikan latihan, dapat ilmu dewa. Aku langsung dapat kekuatan Grandmaster begitu saja? Kak Si. apa? Tenaga dalam wanita ini ternyata tidak di bawahku. Kak Si. Lepasin dulu. Kak Si. Lepasin dulu. Ih, Anak muda, makin akrab makin bagus. Ziwan, ayah dan ibu akan segera menikah. Aku mau beli. Ajak kakak, Kita pergi bersama-sama. kakak tertua? HM. Oh, Siwan. Makin dilihat makin asyik. Kita makin dekat. Itu pasti lebih bagus lagi. Lin Ziwan. Ternyata tidak sepenuhnya tidak berguna. kakak tertua. Kak Si mengajak kita pergi. Ah, Apa yang kau lakukan? Palingkan wajahmu.
Kau datang kemari untuk apa? Kau kan tidak menutup pintu, jadi aku langsung masuk saja. Biasanya di rumah tidak ada wanita. Bangun, Ling. Aku kan tidak tahu. Aku. Apa? Kau sudah ketagihan melihatnya? Hah? Bilang. Kau datang untuk apa? Kak Si mengajak kita pergi memilih hadiah untuk ayah dan ibu. Kalau begitu, kenapa tidak cepat pergi? Ziwan, pasar barang antik kota megah ini. Surga barang palsu. Ada asli? Jalan ini biasanya hanya untuk menipu turis. Kalian tenang saja. Aku pasti bisa menemukan barang bagus. Mata penilai. Vas palsu 10 yuan. Gelang palsu 100 yuan. Lukisan kaligrafi palsu 200 yuan. Wah, kemampuan ini lumayan juga. Adik, kamu lihat apa? Astaga, pantas saja dia tuan muda keempat dari keluarga Huo. Hartanya ternyata ratusan miliar. Kedua kakakku ini, meski masih sangat muda, hartanya sudah segila ini, benar-benar keterlaluan kerennya. Lukisan modern palsu, tapi ada lapisan tersembunyi di dalamnya. Nilainya tidak bisa ditaksir dengan uang. Bos, lukisan ini saya ambil. Lukisan ini ya, 50 juta. Baiklah. Bos Wang. 500 juta. Lukisan ini saya yang ambil. Nona kecil. Seperti kata pepatah, siapa berani bayar tinggi, dia yang dapat. Kalau kau cuma berani kasih harga segitu, Tuan yang terhormat ini, saya jual untuk Anda. Rupanya, ini semua sandiwara untuk menjebakku. Hei, ada aturan siapa cepat dia dapat. Caramu begini, bukankah sedikit tidak tahu malu dan curang? sekilas saja sudah jelas, ini lukisan asli maestro pelukis Wu Daozi. Aku sangat menyukai lukisan ini. Berapapun harganya, akan kubeli. Begini saja, Nona kecil. Karena kau yang lebih dulu datang. Kalau kau bisa bayar 500 juta, maka lukisan ini akan kujual padamu. Bos Wang, bagaimana bisa Anda berbisnis seperti ini? Aku tak peduli omonganmu. Paham aturan siapa cepat dia dapat, tidak. Asalkan nona kecil ini bisa bayar 500 juta. Maka lukisan asli Wu Daozi ini akan kujual padanya. Baik. Ziwan, ayah baru saja kasih kamu 1 juta. Kamu beli lukisan palsu. Kamu sudah gila. Aku pernah lihat lukisan kuno asli. Harganya itu minimal ratusan juta. Di jalanan begini, mana mungkin ada lukisan kuno asli? Ibu dan anak ini benar-benar gak punya wawasan sama sekali. Aku pasti gak akan setujui perjodohan ini. Kalau enggak, keluarga Huo kita bakal dihancurkan oleh mereka cepat atau lambat. Ini jelas permainan jebakan. Masa kamu nggak lihat itu? Hei semuanya, lihat baik-baik. Barang yang dijual di toko kami. Oh, kamu yakin gak akan menyesal? Apa maksud perkataanmu itu? Orang bisnis. Mana mungkin ingkar janji? Bagus. Kalau begitu, mari kita lihat. Lukisan ini asli atau palsu? Ayahku, meskipun dipecat dari Bintang Gemilang Group, tapi sekarang dia sudah jadi petinggi di subgrup. Hari-hari bahagia masih ada di depan mata. Kalau gitu, malam ini kita rayakan? Malam ini? Aduh, aku tahu kok kamu itu jago banget.
Sayang. Coba lihat. Itu siapa? Sayang, kita dekati yuk. Lin Ziwan, kamu ngapain? Oh, kamu. Dilihat dari pembawaan Anda yang berkelas. Pasti Anda temannya Nona ini, kan? Ih. Dia tadi baru beli lukisan seharga 500.000 di tempatku. Apa Anda juga mau beli satu? 500.000? Lin Ziwan. 500.000 cuma buat beli barang kayak gini? Sekuat apapun ayah tirimu cari uang, juga nggak akan kuat. Kalau kamu hambur-hamburkan seperti ini. Lin Ziwan, dewa di lukisan ini. Pakai stocking jala hitam, ya? Kamu nggak lihat itu? Aku nggak pernah dengar ada barang begituan di zaman kuno. Pantas saja kamu mau sobek lukisan ini. Memang jelas-jelas palsu. Tidak. Lukisan ini asli. Lin Ziwan, cari ayah bikin bego? Asli, aku sujud padamu. Bagus. Sudah sepakat ya? Itu kata-katamu sendiri. Apa yang kau lakukan? Ini bagaimana mungkin? Lin Ziwan, mimpi apa kau siang-siang begini? Kau pikir dengan merobek lukisan ini, lantas lukisannya akan jadi asli begitu saja? Dasar pemimpi miskin, cuma kebetulan. Punya ayah tiri kaya. Apa kau sekarang berhayal? Bisa langsung jadi naga? Hah? Hahaha. Lukisan palsu, ada rahasia di dalamnya. Aku sudah menunjukkan wujud aslinya ke dunia. Lihatlah, catatan dan tanda tangan di sudut kanan atas ini, sudah jelas. Ini adalah karya asli Wu Daozi. Ini, lukisan Feitian. Ah, ini? Ini ternyata adalah lukisan Feitian. Memangnya lukisan ini setenar itukah? Wu Daozi itu juga dikenal sebagai dewa lukis. Beberapa waktu lalu, lukisan, bunga dan burung, laku mahal. Kalau ini benar-benar karya asli Wu Daozi, nilainya bisa mencapai ratusan miliar. Ratusan miliar. Adik, kau akan jadi kaya raya. Jiang Meier, tadi kau sendiri yang bilang. Kalau lukisan ini asli, kau akan panggil aku nenek moyang. Meskipun ada tanda tangan Wu Daozi, terus kenapa? Pelukis sehebat dia, mana mungkin karyanya bisa dibeli dengan mudah? Benar. Menurutku, lukisan ini biasa saja, tidak ada istimewanya. Baik. Kalau begitu, akan kutunjukkan keajaiban lukisan ini. Lin Ziwan, kalau kau hobi berhayal, mimpimu di pojok sana, jangan malu. Lukisan jelek begini, mau dijual ratusan miliar? Iya, benar. Sekarang juga aku akan menelpon San Lau, ahli penilai barang antik nomor 1 di kota Megah. Akan kubongkar kebohonganmu. Telepon sekarang, kau pasti kalah. Tapi, kurasa taruhan kita kurang seru. Jadi, apa maumu? Kalau kau kalah, kau harus berangkat keluar dari sini. Dan juga, setiap kali bertemu denganku, kau harus panggil aku nenek moyang. Bagus, kau mau aku begitu. Lalu, kalau kau yang kalah, tidurlah dengan sopirku semalam. Dia gendut, olahraga malam bisa kurus. Jiang Meier, kau cari mati ya? Jangan turuti omongannya. Lukisan ini asli, berani bertaruh? Tetua San sudah datang, Lin Ziwan. Siap-siap saja lihat uang 500.000-mu itu melayang sia-sia. Nikmati malam bergairah dengan sopir keluarga Jiang. Tetua San, Anda sudah tiba. Silakan masuk. Uhuk, uhuk. Ini, lukisan ini. Tetua San, saya sudah tahu lukisan ini pasti palsu. Lin Ziwan.
Dunia barang antik dan bisnis itu perlu akumulasi turun-temurun. Sampah masyarakat rendahan sepertimu yang tak punya selera. Cepat atau lambat, semua harta warisan tak sengaja itu akan kau habiskan dengan sia-sia. Tetua San belum bicara. Kenapa kalian panik duluan? Ini lukisan asli. Saya hanya menyesal seumur hidup berkecimpung di bidang ini. Kenapa baru lihat karya agung dunia ini? Setiap karya Wu Daozi yang tersisa saat ini, semua tak ternilai. Tapi ini belum pernah ada. Sebuah mahakarya tunggal Dewi Terbang. Paling rendah harganya. 200 miliar. 200 miliar. Astaga. Nona, bisakah kau relakan lukisan ini untuk dijual padaku? Lukisan ini hadiah pernikahan untuk ayah dan ibuku. Tidak bisa dijual sembarangan. Lin Ziwan mau memberikan lukisan antik ini pada ayah? Mungkin dia memang tak incar harta keluarga Huo. Ibu, demi meluruskan jalanmu masuk ke keluarga kaya raya. Aku sudah merogoh kocek luar biasa dalam. Apa sih? Pasti ada yang lagi ngomongin aku. Ayo kita cepat-cepat, kasih Siwan. Seorang adik perempuan saja. Lukisan ini, serius mau dikasih ke ayah ibu? Iya. Sebagai balasannya, kakak akan berikan uang miliar. Saham Bintang Gemilang Group. Cepat bilang terima kasih ke kakak ketua. Terima kasih, kakak ketua. Aku akui saja tidak cukup. Masih ada kakak-kakakmu yang lain. Kalau mau masuk keluarga Huo, kau harus berusaha lebih keras. Mana mungkin? Lukisan jelek ini. Harganya selangit begitu? Apa kau sudah lupa dengan ucapanmu tadi? Jadi kalaupun kau beruntung, tetap saja nona muda ini tidak akan akui. Mau apa kau padaku? Beraninya kau mukul aku? Haha. Tadi pagi aku sudah buka skill bela diri tingkat dewa. Kekuatannya setara Grandmaster. Si Jiang Meier ini masih anggap aku kucing kecil saja. Baiklah, akan kuberi kau apa yang kau minta. Pukulan muka babi. Lin Ziwan. Di kontes batu giok kota megah, aku akan wakili Su Group dan hancurkan Bintang Gemilang Group MU. Tunggu saja. Adikku, ilmu bela dirimu lebih hebat dariku. Ziwan, kau benar-benar bikin aku kagum. CEO sedingin es sepertimu saja sudah mengakuiku. Aku akan berusaha sempurna dari untuk kakak yang lain. Sudahlah, ayah ibu masih menunggu di rumah. Cepat pilih hadiahnya. Lalu kita pergi. Aku bahagia banget. Adik perempuan ini lumayan cantik, tapi selama ini, orang yang incar harta keluarga Huo tak terhitung. Adik perempuan model begini, aku tidak akan mengakuinya. Ergo, aku paling benci perempuan. Bagaimana kalau kubunuh saja dia? Ibunya boleh tetap tinggal, lagi pula itu wanita yang ayah sukai. Tapi, bisnis keluarga Huo di tangan orang begini, cepat bangkrut. Masuk akal juga. Kalau begitu, kuharap gadis ini bisa melewati ujian dari Erge untuknya. Dengan begitu, aku mungkin bisa menahannya lebih lama lagi. Ziwan, kamu memberi hadiah barang murahan untuk ayah dan ibu. Apa tidak salah? Iya, adik kecil, dua barangmu ini. Pasti bukan yang asli, kan? Kakak-kakakku, bagaimana dengan lukisan yang kubeli itu? Tetap saja tidak bisa membuat kalian percaya padaku, ya? Memang. Tapi, kakak tertua, si Geo. Hadiah pernikahan ayah ibu, kau kasih barang begini? Bisa kami beli segunung di pinggir jalan dengan mudah. Erge, Kidi, kenapa kalian pulang? Ya karena ayah menemukan pendamping hidup yang tidak jelas. Aku tidak tenang, makanya pulang untuk mengawasi. Kami pulang dan tak pergi lagi. Siapa berani incar harta keluarga Huo kami? LG, Kige, halo. Maaf, aku tidak tahu kalian datang. Kalau tahu pasti sudah sejak tadi. Kusiapkan hadiah untuk kalian. Siapa yang butuh hadiah darimu? Kakak, ayo kita pergi. Gak apa-apa. Ayo pergi. Ayah.
Ini hadiah pernikahan dariku untukmu. Kalung Heart of the Ocean yang kudapatkan dari lelang. Ayah, hadiah pernikahan dariku. Pedang pusaka. Khusus untuk membunuh wanita jahat. Ayah, ibu, ini hadiahku untuk kalian. Selamat menempuh hidup baru. Ayah. Ini dari Ziwan, dan dia temukan di pasar barang antik. Lukisan asli Buddha Ozi dari dinasti Tang, lukisan bidadari terbang. Semoga ayah menyukainya. Lukisan bidadari terbang? Ini kan lukisan asli Buddha Ozi dari dinasti Tang. Nilainya sangat tinggi, loh. Lukisan asli Buddha Ozi? Bagaimana mungkin Lin Siwan bisa mendapatkannya, dan malah memberikannya pada ayah? Ini sudah diverifikasi oleh Master San. Penilai barang antik nomor 1 di kota megah kita. Bahkan jika kau tidak percaya pada Ziwan, setidaknya percayalah pada beliau. Ternyata aku benar-benar meremehkannya. Ayah, ibu, ini hadiah pernikahanku untuk kalian. Ini juga kudapatkan dari pasar barang antik. Coba lihat, asli atau palsu? Meskipun kau berikan barang palsu, apa ayah akan menyalahkanmu? Ayah, jangan bersikap lunak pada orang luar. Nanti ayah akan dimanfaatkan dan dijebak oleh mereka. Kedua kakakku. Meskipun keluarga Huo sangat kaya, aku dan ibuku sungguh tidak mengincar harta keluarga Huo. Ayah, bagaimana menurutmu? Lihat saja nanti. Ini tidak mungkin. Kakak kedua, kenapa kau terkejut begitu? Aku tadi rasanya. Ini naga dan Phoenix membawa keberuntungan, harmoni abadi. Ini petanda agung, pasti harta karun luar biasa telah lahir. Ziwan, kalau bukan karena pengalamanku selama ini, mungkin aku juga tak akan bisa melihatnya. Cincin giok ini pasti antik. Ini barang peninggalan keluarga kerajaan. Ini pasti tidak murah kan? Ayah, ini juga pemberian dari Ziwan. Dia dapatkan di pasar barang antik. Cuma seharga 300 yuan saja. Gelang giok untuk Tante Lin itu juga cuma 500 yuan. Ayah, meskipun harganya murah, tapi seperti yang ayah katakan, cincin giok ini memang benar barang kerajaan. Nilainya luar biasa. Dan gelang giok yang kupakai ini juga barang warisan kaisar, satu-satunya di dunia. Salah menilai. Dia bisa cari uang. Dia pasti punya niat pada ayah Huo. Dia pasti merencanakan sesuatu yang busuk. Tidak cuma bisa dapat lukisan asli Buddha Ozi. Bahkan dua barang ini didapat dengan harga sangat murah. Kau ternyata juga ahli menilai barang antik. Kalau begitu, untuk kontes batu permata 3 hari lagi. Ah, sudahlah, lupakan saja. Sudah, kemampuanmu beda. Tapi belum tentu mengerti batu permata dan berlian. Lagi pula. Ada apa lagi, ya? Barusan, nona besar dari Su Group kirim surat lamaran. Bilang, kalau kita tak setuju, dia pastikan kita pulang hampa di pameran giok 3 hari lagi. Apa katamu? Pameran batu giok ini sangat vital bagi bintang gemilang grup kita. Ini sumber bahan baku bisnis perhiasan kita. Tapi Su Group malah kolusi dengan perusahaan lain menyabotase kita. Memastikan kita tidak dapat bahan baku. Keterlaluan sekali. Aku akan temui perempuan itu sekarang juga. Tidak boleh pergi. Kalau kita bertindak gegabah, situasinya hanya akan jadi lebih buruk. Ayah, Sukianan itu perempuan yang kehidupan pribadinya kacau. Aku tidak mau menikahinya. Kita benar-benar sudah kehabisan akal sekarang. Aku tahu, begitu pasokan bahan baku perhiasan tersendat, kita harus bayar penalti kontrak yang sangat besar. Tapi meski begitu, aku tidak akan menikahi perempuan itu. Paling buruk, kita bertarung sampai titik darah penghabisan. Kakak, aku dukung kamu. Su Qianan ini. Katanya dia punya kelainan kasar dan penyakit kelamin menular. Dia benar-benar bukan pasangan hidup yang baik. Ayah, kurasa hal terpenting sekarang adalah mencari strategi balasan. Ayah dukung kamu. Su Qianan benar-benar kelewatan. Di surat ini, dia tidak cuma menulis nama kamu seorang, Yisuan, tapi kalian bersembilan.
Kalian 9 bersaudara ini adalah jantung hatiku satu persatu. Apalagi syarat yang begitu memalukan. Aku lebih rela bangkrut daripada mengizinkannya. Kecuali ada yang tepat, dipilih salah satu untuk dinikahkan. Apa itu acara batu giok? Setenar apa sih acaranya? Keluarga Huo kami ini, bisnis utamanya di kosmetik dan perhiasan. Acara batu giok ini adalah sumber pasokan barang tahunan kami. Pameran batu, semua dimonopoli oleh Su Group. Ayah, aku punya ide. Sesi tebak batu ini. Kita serang saja dari sesi tebak batunya. Ziwan, judi itu 10 kali main, 9 kali kalah. Sekalipun kau dapat batu giok dan permata, pasti semuanya barang rongsokan. Buat apa kau beli semuanya? Percuma. Adik, kakak sih percaya sama instingmu. Tapi bahkan master kelas kakak di kota megah pun tidak bisa jamin di sesi tebak batu bisa dapat batu giok kualitas super. Aku akan kasih kalian hasil yang memuaskan. Jangan banyak bacot di sini. Kakak kedua bilang, wanita itu sumber malapetaka. Omongan sumber malapetaka. Tidak bisa dipercaya. Jangan-jangan kakak kedua ini pernah disakitin wanita ya? Makanya galaknya minta ampun begitu. Aku jelas paham omong kosong tanpa bukti itu percuma. Kalau begitu, kita taruhan saja. Kalau aku kalah, aku, Lin Siwan, akan pergi dari keluarga Huo. Lalu bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan sisa hidupku nanti? Ibu, aku pergi atau tinggal, tidak ada hubungannya denganmu. Tidak. Pokoknya tidak. Di mana putriku berada, di situ aku berada. Kalau tidak, aku juga akan pergi. Siwan, omong kosong apa itu? Kita ini keluarga. Siapa yang satu keluarga dengan orang-orang yang cuma ngincer harta keluarga Huo seperti mereka? Kau mau taruhan kan? Aku ladeni taruhanmu. Syaratnya, kalau kau yang kalah, kau harus minta maaf secara terbuka. Padaku dan ibuku. Dan terima ibuku apa adanya. Kukira gadis ini bakal minta sesuatu yang berlebihan. Tapi kalau dia benar-benar bisa selesaikan krisis ini, aku akan akui identitas kalian berdua. Siwan, kenapa bicara seperti orang asing? Kau dan ibumu, ikut aku sebentar. Ziwan, di dalam sini, selama bertahun-tahun ini, inilah mas kawin yang kusiapkan untuk 9 kakakmu. Sekarang, aku mau kamu yang menyimpannya. Mas kawin? Selama ini, banyak orang mengincar harta keluarga Huo. Untungnya, aku bertemu dengan Sius Hu. Inilah mas kawin yang kusiapkan untuk putra-putraku. Bawa masuk. Bukankah ini cuma mas kawin untuk anak-anakmu? Kenapa sampai disiapkan 2 kursi segala? Karena ini sangat berat. Kalian harus siapkan mental. Jangan kehilangan wibawa. Jaga harga diri kita. Di dalam sini adalah mas kawin untuk putra-putraku. Ini punya Isuan, si sulung. Dan ini punya si kedua. Setelah lihat mas kawin kakak-kakakmu, apa yang kau pikirkan? Pikiran? Ayah juga sudah tua, ingin menikmati masa tua bersama ibumu. Selanjutnya, ayah putuskan kamu akan jadi ahli waris bintang gemilang grup. Tapi, kamu harus berjanji satu hal pada ayah. Hal apa? Sepanjang hidup, insting ayah tak pernah meleset. Mulai sekarang, kamu harus jaga 9 kakakmu. Berjanjilah pada ayah. Tapi aku cuma seorang perempuan biasa. Kenapa pilih aku? Percayalah pada insting ayah. Kamu pasti bisa. Kartu ini adalah kartu platinum ketua bintang gemilang grup.
Melihat kartu ini seperti melihat saya. Mulai sekarang, aku serahkan ini padamu. Ayah mendidikku sebagai penerus Bintang Gemilang Group. Ini konglomerat nomor 1 di Kota Megah. Aku ini cuma siapa? Siapa di luar? Ziwan, kau di dalam? Silakan masuk. Kakak tertua, ada apa gerangan? Ini. Kakak. Kak, apa yang kau lakukan? Kak, tenanglah. Kita ini, bagaimanapun juga kakak adik. Ziwan. Aku menyukaimu. Terdeteksi pengalaman pertama host. Sistem. Bukan, aku tidak bermaksud begitu. Kak, tenanglah. Apapun yang terjadi, masalah akan selalu ada jalan keluarnya. Katanya belayan di kepala bisa membawa keberuntungan. Sekarang kuberikan padamu. Kak, soal pemblokiran oleh subgrup, aku akan bantu selesaikan. Kau benar-benar bisa? Apa aku terlalu banyak nonton drama pendek? Apa dia ini benar-benar CEO dingin yang sering kulihat di TV itu? Kak, apa yang terjadi padamu? Sakit mak penyakit lama kambuh. Penyakitmu ini bisa kuobati dengan energi internal. Aku sudah periksa ke banyak dokter. Hasilnya nihil. Kau benar-benar disembuhkannya? Aku turun sekarang, buatkan segelas wedang jahe untukmu. Dikombinasikan dengan terapi energi dariku, kau akan segera sembuh. Terima kasih, Ziwan. Maaf merepotkanmu. Waktunya hampir tiba. Ziwan, terima kasih. Kakak, pelan-pelan minumnya. Nggak ada yang rebut, kok. CEO sedingin gunung es, malah jadi kakakku sendiri. Beruntung sekali aku. Ayo kak, biar aku obati. Perutnya udah nggak sakit, malah jadi anget. Kak, ini kekuatan medis spesialku. Waktu itu buat ayah juga pakai ini. Ya Tuhan, pria setampan ini menatapku sedalam ini? Siapa yang kuat? Kakak, jangan gitu dong. Memang gak ada hubungan darah, tapi dia tetap kakakku. Aku gak boleh melewati batas. Ah, sudahlah. Lin Ziwan, nggak nyangka kau masih simpan mata-mata di keluarga Huo. Suara itu. Pria itu. Lin Ziwan, siap-siap mati kau. Nggak mungkin, gadis ini seharusnya nggak bisa bela diri. Kok bisa selincah dan sekuat ini? Kau. Kaki. Ki, ini beneran kau? Kenapa? Nggak boleh? Justru kau, kakak. Sebenarnya kau di kubu sebelah mana sih? Tengah malam begini, cuma berduaan. Entah ngapain aja. Maksudmu? Aku dan Ziwan? Pura-pura nggak ngerti. Nguasain bisnis keluarga Huo. Perempuan tuh sumber masalah. Kakak, jangan pakai perasaan dong. Bukan gitu. Dia barusan ngobatin aku. Kakak, kau sama kayak ayah, udah gila. Aku paling benci perempuan.
Meski kau jago bela diri, kalau masih berani tinggal di rumah Huo. Percuma. Cepat atau lambat, akan kubunuh juga kau. Ziwan. Ayah juga sudah bilang, kau itu bagian dari keluarga Huo. 3 hari lagi ada pameran batu giok, ikutlah denganku. Sebelum itu, kau harus mulai pahami dulu bisnis kita. Baik, kakak tertua. Halo, saya mencari CEO Huo kalian. Mencari CEO Huo? Apa kau sudah buat janji? Kurasa iya. Nama saya Lin Ziwan. Saya adik perempuan CEO Huo kalian. Bukankah ini si pemimpi miskin yang paling terkenal di kampus kita? Lin Xiwan? Bagaimana? Yuan kabur sama wanita kaya simpanan. Sekarang datang ke sini, mau jadi pemimpi miskinnya CEO kita? Ternyata kau. Tidak ditemukan identitas atau janji temu Anda di sistem. Aku baru saja mendengarnya. Si pemimpi miskin ini berani-beraninya mengaku-ngaku sebagai adiknya CEO Huo. Siapa sih yang tidak tahu? Kapten perusahaan Bintang Gemilang Group. Itu punya 9 orang putra. Kami datang ke Bintang Gemilang Group hari ini untuk wawancara kerja. Sebentar lagi kami akan jadi orang kelas atas. Tidak kusangka. Malah ketemu sama pemimpi kampungan sepertimu. Sial sekali. Permisi, ini surat rekomendasi kami. Paman saya adalah manajer Zhao di departemen pemasaran kalian. Surat rekomendasi manajer Zhao asli. Semua lewat sini. Tunggu sebentar. Bintang Gemilang Group ini kerjanya kayak gini. Sekarang kucing dan anjing liar pun bisa masuk seenaknya ke sini. Apa maksudmu? Anda tenang saja, saya akan langsung telepon satpam. Agar orang-orang tidak berkepentingan bisa segera diusir. Hei, tunggu dulu. Aku benar-benar adik CEO Huo kalian. Anda benar-benar adiknya CEO Huo? Kalau begitu aku... Lihat bajunya saja, jelas dia kelas bawah. Lebih baik jangan ganggu CEO Huo saja. Nona, jika Anda masih tidak mau pergi dari Bintang Gemilang Group kami, saya akan minta satpam untuk mengeluarkan Anda dengan hormat. Tapi, Pergi dari sini, kembali ke comberan asalmu. Cuma pemimpi miskin, jangan memalukan diri di sini. Coba saja sentuh dia. Siapa yang berani usir adik perempuanku? Kak Zhao, lihat cepat. Itu sepertinya tuan muda keempat dari Bintang Gemilang Group, Huo Shilin. Aku barusan dengar dia panggil Lin Xiwan, adik perempuan. Apa aku salah dengar? Pokoknya sapa dulu. Minggir. Adik, kamu ngapain di sini? kakak, Adikku. Dia adik perempuanku, juga putri keluarga Huo. Dia ahli waris Bintang Gemilang Group? Nggak mungkin. Dia itu cuma pemimpi miskin yang hidup irit demi nyari muka. Mana mungkin dia ahli waris keluarga konglomerat? Iya, lagi pula, keluarga Huo bukannya cuma punya 9 putra? Dari mana datanya putri bermarga Lin? itu karena ketua Huo sudah menikahi ibuku. Sekarang, dia itu ayahku. Generasi sebelumnya numpang hidup di keluarga kaya, sombong banget. Cuma nebeng tenar, emang kamu sendiri punya kemampuan setengah biji? Punya kemampuan atau enggak, memangnya harus bukti ke kamu? Gini aja, kalian kan datang untuk wawancara? Aku ubah jadi ujian tertulis, soal matematika dan fisika tersulit. Direktur Huo aja kakakmu, mana mungkin ujiannya bisa adil? Iya, siapa juga yang nggak bisa kasih bocoran? Begini, aku lawan kalian berdua, 1 lawan 2. Dan kita yang akan saling kasih soal. Lin Xiwan, kamu itu anak IPS yang payah. Berani-beraninya kamu, aku ini jurusan ilmu komputer. Dan Lili itu jurusan matematika. Kamu mau bandingin apa sama kami? Cuma modal keberanian tanpa otak? Benar, kami berdua ini peringkat pertama di jurusan masing-masing. Masuk keluarga kayak nggak ubah kenyataan kamu. Cuma anak kemarin sore yang polos. Kami pasti menang telak. Baik, kalau kalian kalah, pergi dari kota megah selamanya. Lin Xiwan, mulutmu besar juga ya. Kalau kamu yang kalah, kamu harus telanjang bulat. Dan berkeliling Bintang Gemilang Group 3 kali. Videonya akan viral di internet. Kau cari mati. Lin Xiwan, kau tinggal tunggu saja viral se-Indonesia karena skandal telanjang. Ini susah banget. Enggak, aku harus semangat. Aku harus menang. Hei Lin Xiwan, raut wajahmu jelas gagal. Jangan paksa diri, cepat lari telanjang. Mengajukan soal saja tak becus. Apalagi harus menjawab soal. Betul. Harusnya kau pergi saja hari ini, malah cari mati sendiri. Sistem deteksi host pertama lihat soal matematika tingkat tinggi. Memberikan hadiah, skill jenius matematika. Apa yang terjadi padanya? Otaknya seperti berkilau emas.
Peduli amat, kita cari saja soal internet. Soal matematika internasional yang belum terpecahkan, biar dia makin malu. Nanti aku jam-jam akan live streaming. Kupikir soal yang akan dibuat Lin Ziwan pasti sangat mudah. Kita berdua bisa menyelesaikannya dengan santai. Sekalian mendulang poin popularitas. Kamu memang paling cerdik, Lily. Soal matematika tingkat dewa ini ternyata mudah saja. Kalau begitu, tidak usah sungkan lagi. Akan kuberi mereka berdua soal yang sedikit lebih sulit. Yang ini. Lin Ziwan, jangankan teorema Fermat. Rumus Taylor saja kau pasti tidak tahu. Seorang mahasiswi sastra. Berani-beraninya menguji kami. Mimpi bisa mengalahkan kami. Tunggulah Lin Ziwan, berkat aksi telanjangmu, kau akan terkenal di seluruh Nusantara. Udah atau keledai, biar kulihat sendiri kemampuannya. Aku pengawasnya. Sekarang, kita bagikan kertas ujiannya. Aku, mahasiswa terbaik jurusan matematika, tidak mau menindasmu. Paling-paling hanya perlu 5 menit untuk menyelesaikan soal yang dibuat oleh orang sepertimu. Aku akan main game dulu. Bertemu sehebat aku dan Lily itu puncak hidupmu. Kalian ini babi ya? Soal gampang begini yang kalian bikin? Jangan-jangan dia benar-benar bisa mengerjakannya? Mana mungkin? Soal yang kita berdua aja anggap sulit. Dia kan cewek sastra, bisa ngerjain begitu? Yang bener aja. Dia cuma sok-sokan doang, nakut-nakutin kita. Cepet nyalain live-nya sekarang. Umumin di grup privat. Ada yang ngaku jenius matematika, diajak lihat aksiku. Gila, lo ini beneran drama queen ya. Coba gue lihat apa yang lo tulis. Paling isinya, ampun. Ini nggak mungkin. Kenapa Lily? Ada apa? Dia, kok bisa? Apa yang kamu tulis? Cuma buat Ini soal dari profesor senior jurusan matematika. biasanya cuma untuk riset kecil mahasiswa. Tapi caramu jauh lebih simpel dari jawaban profesor itu sendiri. Lin Ziwan. Soalnya duluan. Aku nggak percaya kamu bisa ngalahin aku. Si juara matematika. Ternyata dapat gelarnya karena nyontek ya. Kalau kalian nggak percaya, coba aja kerjain. Soal yang aku kasih ini. Aku ini mahasiswa top universitas, si jenius matematika. Nggak ngerti soal matematika. Yang dibuat cewek sastra? Soal macam apa yang dia kasih sih? Ini kan. Riset matematika lanjutan. Kok kamu bisa tahu? Bukan cuma tahu, aku juga bisa ngerjainnya. Aku tahu, bahkan bisa memecahkannya. Level ini tuh udah level bisa menang Nobel. Tamat sudah. Kita benar-benar tamat. Lily, cepet lihat komentar live. Apa itu rekam jejak ngendus? Dia jenius. Gue dari MIT, bisa jamin ini dewa matematika sejati. Jadi beauty vlogger aja, jangan sok elit. Kayak tong kosong nyaring bunyinya, malu-maluin banget. Barusan gue dapet info, manajer Sao dari divisi marketing. Udah dibawa polisi karena korupsi dana perusahaan. Apa? Kalian gak lulus ujian. Silakan pergi. Tunggu. Maksudnya, pergi dari kota megah. Kalian barusan setuju, kan? Keamanan. Bawa mereka keluar dan usir. Ziwan, kami sadar kami salah. Tolong ampuni kami, ya? Bukannya kamu itu biasanya pemaaf? Kami janji gak akan kayak gini lagi. Ini ulah kalian sendiri. Jangan salahkan siapapun. Nama kalian udah busuk di internet. Mulai sekarang, gue gak mau lihat batang hidung kalian lagi di kota megah. Jangan. Adik kecilku. Satpam rese di lobi yang tadi nyusahin kamu itu udah kakak pecat. Maaf, tadi kita belum sempat kenalan. Ini siapa ya? Ini kakak Ba, Huo Anrong. Dia artis terkenal loh. Gila. Kakak ganteng lagi? Aku bahagia banget. Ziwan, ini hadiah pertemuan dari kakak untukmu. Mobil sport edisi global terbatas, semoga kamu suka. Ambil saja. Udah dibilang ambil, ya ambil. Ini cuma sedikit. Tanda ketulusan dari kakak Anrong MU ini. Makasih, kakak. Oh iya, kamu belum ketemu kakak tertua kan? Kakak tertua suruh aku ke sini. Sekaligus hadiri pameran batu giok. Su Group terus menekan kita. Pameran batu giok ini sangat krusial buat kita. Kebetulan, aku ngerti perusahaan ini. Yuk tur.
Adik, kakak ipar, di lantai ini adalah tempat kerja kakak tertua. Ayo saya antar kalian lihat yang lain. CEO Yang. Bisnis kosmetik kami, meski sekarang kurang inovasi, tapi kami punya model operasi yang matang. Seharusnya tidak sampai membuat Anda membatalkan kerjasama dengan kami, kan? CEO Huo, sebelumnya saya kerjasama dengan kalian. Itu karena bintang gemilang grup kalian adalah pemimpin mutlak di kota megah. Tapi sekarang Su Group sudah tawar lebih tinggi, walau bayar penalti. Saya tidak akan lagi memberi kalian satupun saluran pemasaran. CEO Yang, ada permintaan apapun, Anda bisa sampaikan ke saya. Saya juga berharap bisa membuat Anda melihat ketulusan bintang gemilang grup kami. Ah, saya dengar. Tuan Tua Huo Xingyao baru saja menikah, ya? Akan mengangkat seorang anak perempuan. Aduh, kalau mau suruh dia tidur dengan saya semalam, saya akan pertimbangkan untuk memperpanjang kerja sama dengan kalian. Suruh dia tidur denganku saja, itu sudah naikkan derajatnya. Saya sudah selidiki, dia pemimpi miskin di sekolah selama 3 tahun. Ibunya cuma seorang anak pelayan restoran. Kalau saja dia tidak menumpang di dahan tinggi kalian sekarang, saya tidak sudi berurusan dengan wanita dari keluarga seperti itu. Tapi, sesekali cari rasa yang baru, masih boleh jugalah. Ah, kau Huo Yisuan itu sebenarnya apa? Ku dengar nona besar keluarga Su mau menikahimu. Kau cuma cocok jadi peliharaan pria. Kau itu pasti si pemimpi miskin itu kan? Jadi gimana? Mau tidak tidur dengan saya semalam? Mimpi di siang bolong kau. Saya. CEO Yang, di sini tidak menyambut Anda. Silakan Anda pergi. Bagus, kalian semua, keluarga Huo dari bintang gemilang grup. Tunggu saja pembalasan dariku, kalian semua. Maafkan aku, Kak. Tidak apa-apa. Kak, karena kita bikin masalah dengan Yang Gang. Divisi kosmetik terancam ditutup. Lalu apa gunanya juga? Ini kan lini bisnis penting untuk grup kita. Tapi bagiku, Ziwan itu jauh lebih penting. CEO. Kita tentang kerjaan Anda dan bos yang sudah tersebar ke seluruh grup. Petinggi mau rapat darurat. Apa? Kak, apa hasil dari rapat darurat ini bisa berakibat fatal? Dulu, saat ayah mendirikan bintang gemilang grup, para petinggi senior inilah yang ikut membangun dari nol. Mereka sudah lama ingin mengambil alih dan ganti kapten perusahaan. Ayah, kan sudah pergi liburan. Kita tak perlu ganggu beliau. Bawa aku ke sana. Aku punya cara. Ziwan, kamu yakin bisa? CEO Huo, dengan kabar Anda sudah mengusir bos yang dari Yang Group. Ini benar-benar konyol. Sekarang Yang Group sudah membatalkan semua kerjasama dengan bintang gemilang grup kita. Kalau begini, divisi kosmetik sebaiknya dihapuskan saja. Bisnis kosmetik ini selama ini saya yang pegang. Begitu banyak rekan kerja yang sudah berjuang mati-matian. Saya rasa tidak seharusnya dihapuskan. Kalau tidak dihapus, kenapa CEO Huo tidak menyetujui permintaan Su Group untuk menikahi Su Qianan? Kalau Anda masih mau pertahankan bisnis ini, kenapa Anda malah mengusir bos Yang? Maksud kalian, aku harus korbankan adikku sendiri untuk temani bos Yang? Kenapa harus temani bos Yang? Demi perusahaan, berkorbanlah. Itu sudah jadi konsekuensi logis. Betul. Perahu akan lurus sendiri saat sampai di ujung jembatan. Bintang gemilang grup bisa sampai di titik ini karena semangat pantang menyerah. Itulah kenapa kita bisa berjaya. Bisnis kosmetik tidak akan aku lepaskan begitu saja. Kalau begitu, kita harus pertimbangkan untuk ganti kapten perusahaan. Kami 9 orang memegang bisnis utama grup ini. Kami butuh pemimpin yang bisa mendatangkan proyek dan mempererat kerjasama, bukan pemuda ceroboh dan tidak tahu diri sepertimu. Saya dukung pergantian CEO Bintang Gemilang Group mulai mundur karena perlawanan Su Group. Sudah waktunya reformasi dan ganti pemimpin. Apa maksud kalian? Bintang gemilang grup bisnis yang ayahku bangun dari nol. Kalian mau memberontak sekarang? Apa maksudmu? Semuanya, aku punya solusi. Kau, seorang gadis ingusan? Direktur Huo. Siapa gadis ingusan ini? Jangan-jangan ini pacarmu? Beraninya dia masuk senatnya ke Bintang Gemilang Group kita? Rapat Dewan Direksi. Ya, Direktur Huo. Dewan Direksi Bintang Gemilang Group sama sekali tidak mengizinkan orang luar untuk ikut campur. Siapa bilang dia orang luar? Namanya Lin Ziwan. Dia salah satu pemegang saham Bintang Gemilang Group. Kenapa dia tidak punya hak untuk hadir? Semua petinggi Bintang Gemilang Group ini aku kenal. Dia ini golongan apa? Ziwan itu adik perempuanku. Dan juga ahli waris dari Bintang Gemilang Group. Dia, Huo Yisuan, berani bawa selingkuhan, palsukan jadi ahli waris. Aku benar-benar adik perempuan keluarga Huo, serta pemegang saham Bintang Gemilang Group. Soal ahli waris nanti,
Kalian 4 mau jadi Kapten Bintang Gemilang Group? Aku tak paham. Direktur Huo sebenarnya mau menyerahkan posisinya ke siapa? Tentu aku, kepala personalia dan administrasi. Paling paham arah perusahaan. Perusahaan mana? Mau menaikkan wakil presiden administrasi? Aku pegang bisnis perhiasan. Aku yang naik. Kalian senior berhak bicara. Tapi bisnis perhiasan sekarang dihantam habis-habisan oleh Su-Group dan grup lainnya. Krisis yang bertubi-tubi. Ini jelas-jelas pemimpin bisnisnya kurang prediksi. Tapi, orang personalia dan administrasi itu tidak mengerti bisnis, tidak bisa mendorong perkembangan perusahaan. Lihat kartu ini. Lihat kartu ini sama seperti melihat Direktur Huo Xinyao. Aku pegang kartu ini, berhak hadir di rapat hari ini. Juga berhak jadi ahli waris. Kalian tak sepakat? Ayo lomba adil. Siapa mampu, dia berkuasa. Nona kecil, kau mengerti manajemen perusahaan? Itu, kau mengerti bisnis perhiasan? Siapa bilang aku tidak mengerti? Bentar lagi adalah Group. Su-Group akan bersekutu dengan banyak grup untuk melancarkan serangan. Habis-habisan terhadap Bintang Gemilang Group. Aku punya cara untuk menyelesaikan masalah besar ini. Omong kosong saja tidak kenal tempat ya? Senior tak percaya padaku, aku tegaskan di sini. Jika krisis ini sampai menghancurkan Bintang Gemilang Group, aku sendiri yang akan bertanggung jawab penuh. Ziwan, kau sudah gila? Kau ini ahli waris miskin papa. Mau bayar kerugian pakai apa? Kakak, tenang saja. Aku 100% yakin. Aku sih nggak keberatan ngasih pelajaran ke anak-anak muda sekarang. Biar mereka tahu pahit getirnya dunia nyata. Lagi pula, kalau ada yang mau bayar utang, itu jalan terakhir. Nggak ada salahnya kan? Betul. Para senior, kalau kali ini aku berhasil menyelesaikan krisis ini, maka kalian berempat harus mundur dari jabatan. Apa? Baik, kita sepakati. Buat perjanjian tertulis. Dokumennya sudah aku siapkan. Silakan dicek. Nona kecil, siap-siap aja nanggung utangnya ya. Dasar anak muda sombong. Saatnya kau belajar. Omong-omong soal kontrak. Direktur utama Huo Xinyao, sejak kapan punya anak perempuan lagi? Dia cuma punya 9 anak laki-laki. Kartu emas itu, mana mungkin dikasih ke orang luar? Siapa bilang dia orang luar? Tapi, kenapa kami nggak pernah dengar soal ini ya? Iya nih, kami tak tahu bos Huo punya anak di luar nikah. Ayahku sudah resmi menikah dengan ibunya Ziwan. Jadi, Ziwan itu anak perempuan satu-satunya ayah. Tapi gimana pun, pengalamannya masih cetek dan mulutnya besar. Dia nggak cocok jadi ahli waris. Kalau dari karakter, dia jelas sudah berusaha. Cari cara buat bantu Bintang Gemilang Group keluar dari masalah. Sementara kalian, para petinggi senior, kerjanya cuma mikir. Habiskan perusahaan dan tak tahu balas budi, kan? Kontrak-kontrak ini, Ziwan tanda tangan. Karena dia mau adu strategi dengan kalian secara adil. Kalian pikir aku nggak tahu semua kebusukan kalian? Diam-diam. Kalian bersekongkol dengan Sukianan dari Su-Group. Mau menyingkirkan aku dan ayah, terus bagi-bagi perusahaannya, iya kan? Biar begitu, bisnis kosmetik tetap harus dihentikan. Benar kata kamu. Tanpa jalur distribusi yang grup, gimana caranya? Mampus. Direktur Huo, keras kepalamu itu nggak ada gunanya. Kalau gitu, kita tambahin 1 pasal di kontraknya. Kalau krisis ini nggak bisa selesai, posisi Presdir Huo harus ikut mundur juga. Tenang, Kak. Ada aku. Bapak-bapak, aku kesini hari ini. Bukan cuma buat tanda tangan kontrak, tapi juga ngasih satu janji. Aku bakal pimpin bisnis perhiasan Bintang Gemilang Group. Keluar dari kesulitan, dan juga bikin bisnis kosmetiknya bangkit lagi. Nona kecil, kau ini masih terlalu muda. Ini rapat dewan direksi. Omongan harus dipertanggungjawabkan. Soal unit bisnis. Kalau kau nggak bisa bikin bisnis kosmetiknya hidup lagi, mau tanggung jawab gimana? Mau tanggung semua utangnya juga. Jangan mentang-mentang berlindung. Di balik pohon besar Huo Xinyao, kau pikir bisa enak. Kalau perusahaannya benar-benar dalam krisis besar. Bahkan untuk Huo Xinyao sekalipun. Jumlah itu sangat sulit untuk ditanggung. Aku ahli pengobatan. Ini resep rahasia perawatan kulit kuno. Kakak, sebelumnya kamu bilang bisnis kosmetik perusahaan kita kurang inovasi dan ciri khas, jadi penjualannya sulit naik. Pakailah ini. Efeknya akan sangat bagus untuk pelanggan. Ini jaminan mutunya. Lalu bangun branding yang kuat, gencarkan promosi. Pasti bisa menyelamatkan bisnis kosmetik kita yang sekarang. Resep yang sangat penting ini, setiap bahannya terlihat biasa saja. Begitu digabung, vitalitas tanpa batas. Ziwan, terima kasih.
semuanya, bagaimana dengan rencana ini? Ayo, kakak, di pameran giok kali ini. Aku juga akan memberimu kejutan. Apa? Biarkan saja mereka pergi. Lupakan dulu bisnis kosmetik itu. Utang dari bisnis perhiasan saja. Sudah cukup untuk menghancurkan gadis itu. Bukankah kita sudah sepakat dengan Nona Su? Keluarga Su sedang dalam puncak kejayaan. Kita tidak akan gagal. Bagi kita, memilih pihak yang benar adalah yang terpenting. Bagaimanapun juga, memilih itu lebih penting daripada berusaha. Bintang Gemilang Group. Cuma soal waktu sebelum jadi milik kita. Hahaha. Ziwan, ayah dengar dari Yishuan. Kamu sangat hebat menghadapi para direktur itu. Tapi ayah ingin mengingatkanmu lebih dulu. Waspadalah terhadap adik ayah, Huo Fugui. Dia memegang 10% saham perusahaan. Dia juga ingin bersekutu dengan Su Group untuk menjatuhkan Bintang Gemilang Group kita. Dan akan seperti ini untuk perusahaan. Ayah, tenang saja. Aku pasti takkan biarkan mereka berhasil. Dia mau rebut grup Bintang? Jelas itu tidak akan bisa terjadi. Selain itu, aku berencana membatalkan hubungan adopsi dengan 9 kakakmu. Jadi, kamu bisa berusaha sekuat tenaga. Kartu ini tidak ada limitnya. Anggap saja ini uang jajan untukmu mengejar cinta dari ayah. Kalau kurang, rumah dan mobil ini juga ayah atasnamakan padamu. Tidak. Maksudku, ini terlalu berlebihan. Kamu putri satu-satunya si Uju. Dan sekarang juga putriku. Semua yang ayah miliki ini, cepat atau lambat akan jadi milikmu. Ini bukan apa-apa. Berjuanglah. Ziwan, di kontes batu giok kali ini, aku berencana membawa Xiaoqi bersamaku. Apa aku bisa keluar hidup-hidup dari kontes batu giok ini? Aku ingin memperbaiki hubungan kalian. Baguskan satu tim dengan pembunuh nomor 1 Daxia. Aduh, baru datang bawa sial. Ketemu si matre bermimpi miskin. Meskipun nyokap lo numpang hidup di keluarga Huo, lalu kenapa? Hari ini, pihak penyelenggara kontes batu giok adalah pelindung kami, Mei Er. Nona besar Su Group, Su Qianan. Aduh, kalau keluarga Huo gagal dapat bahan baku perhiasan hari ini, pasti bakal bangkrut. Sayang, ayo kita pergi. Lihat betapa sombongnya mereka. Sepertinya Su Group sudah yakin penuh dengan kemenangan mereka. Tenang saja, kakak. Soal judi batu giok sih, selama ada aku. Jangan ngomong besar begitu, nanti malunya minta ampun. Kakak Ki, lihat saja nanti. Lihat. Itu ketua Bintang Gemilang Group, Huo Yishuan. Benar-benar berkarisma dan elegan. Namanya memang bukan omong kosong. Istri siapapun pasti beruntung. Siapa orang di sampingnya itu? Kalian belum tahu ya? Kabarnya Huo Xiao menikahi seorang pelayan restoran, tukang angkut piring. Yang di samping Huo Yishuan itu, kemungkinan adalah anak dari perempuan itu. Pantas saja, emaknya numpang hidup di konglomerat, anaknya ikut-ikutan kecipratan. Lihat gadis itu, kelihatan banget kayak rubah perayu. Bagaimana kalau kau pulang dulu? Di acara ini, berpikirlah untuk kepentingan yang lebih besar. Tidak perlu, Kak. Aku bantu selesaikan masalah. Sio Huo, lama tak jumpa. Apa kabar? Ayo, temani aku minum segelas. Anggur ini. Kau minum sendiri saja. Wanita ini, Su Qianan yang terkenal, kejam dan mematikan di kota megah. Putri sulung keluarga Su, bahkan Huo Yishuan. Berani kurang ajar? Awas, putri sulung marah. Darah berceceran. Hobinya main-main. Dan memperbudak laki-laki. Kali ini, Huo Yishuan sudah tamat riwayatnya. Huo Yishuan, dasar kurang ajar kau. Beraninya kau menyiram nona besar Su kami. Lin Ziwan. Bosan hidup? Hina nona besar. Kau dan kakakmu. Kalian semua pasti mati konyol. Hari ini aku tidak akan cari masalah denganmu dulu. Tunggu sampai Bintang Gemilang Group sudah jatuh ke tanganku. Aku, jamu, kalian 9, 1-1, hancur. Hahaha. Sampai jumpa lagi. Nona, cuma ribut sama lelakiku. Kau nyolot apa? Hah? Kenapa kau ikut campur urusan orang? Kakak tua, Su Qianan itu terkenal pendendam. Kau sudah mempermalukannya habis-habisan hari ini. Setelah ini, kita harus bersiap siaga. Paling banter kita hadapi saja dia langsung. 8 adikku ini adalah harta paling berharga bagi keluarga Huo.
Ziwan, acara taruhan batu giok akan segera dimulai. Aku pergi cek dulu, siapa tahu ada pemasok lain. Halo, saya CEO Xingyao Group. Halo, saya Huo. Sudah kuduga. Sukianan sudah menyogok semua pemasok. Kita tidak bisa beli bahan baku sedikit pun. Ini tidak adil. Biar saya cari mereka. Adiki. Sugrup bersekutu dengan Huo Fugui. Kau bukan tandingan mereka. Jangan gegabah. Tuan. Silakan lewat sini. Silakan. Lin Ziwan, lihat saja, kakakmu itu akan jadi milikku cepat atau lambat. Jiang Mei Er. Tahu dirilah. Rupanya kau yang suka sambungan orang. Siapa orang ketiga? Tunggu pasokan putus. Grup Xingyao terputus. Denda lumpuhkan kas kalian. Baru terlihat siapa yang gigit jari. Huo Yisuan. Aku tak pilih Huo 9. Aku cukup miliki kamu saja. Dengan begitu, aku bisa beri. Xingyao Grup MU1 jalan keluar. Lepaskan. Nona Su, jaga sikapmu. Apa susahnya cuma kontes judi batu giok? Kita lihat saja nanti. Lin Xiwan, oh Lin Xiwa. Kau ini benar-benar anak kemarin sore yang tidak kenal takut ya. Tuan, silakan. Silakan. Lin Xiwan, hari ini kita akan tuntaskan semua dendam lama dan baru. Tunggu saja arus kasmu buntu. Kau pasti akan menangis terseduh-seduh. Ayo. Lin Ziwan. Yang paling kubenci dari dirimu adalah tak punya kemampuan apa-apa. Tapi sok jagoan. Ziwan, acara taruhan batu giok ini. Kalau sampai gagal, bintang gemilang grup kita dalam bahaya. Percaya padaku, kakak, kaki. Selamat malam semuanya. Malam ini, kerjasama dengan para pemasok. Sepertinya sudah hampir rampung. Nah sekarang, kita memasuki acara puncak taruhan batu giok. Malam ini, kita akan menggunakan sistem lelang. Mari kita hadirkan barang lelang pertama kita malam ini. Ziwan, sudah dimulai. Kalau gadis ini benar-benar bisa pakai taruhan batu giok untuk menyelamatkan kita dari kesulitan. Berarti aku benar-benar sudah meremahkannya. Batu giok yang ini adalah mineral ikutan dari jenis es premium. Dari coraknya, mungkin menghasilkan giok bagus. Harga awal 30.000. Tawar minimal 10.000. Sekarang, penawaran dimulai. Aku 40.000. 50.000. Kakak, batu ini kelihatannya bagus. Aku juga rasa begitu. Ziwan, bagaimana menurutmu? Menurutku batu ini tidak bagus. Ini kan mineral ikutan jenis es. Lihat coraknya, kemungkinan besar ini. Tidak. Percaya padaku, batu ini benar-benar tidak bagus. Lin Ziwan, kau benar-benar tidak tahu cara menilai barang, ya? Batu sebagus ini. Kurasa keluarga Huo kalian memang pantas hancur. Aku tawar 100 juta. 100 juta pertama. 100 juta kedua. 100 juta ketiga. Terjual. Selamat, Nona Jiang. Terima kasih semuanya. Lin Ziwan, kau benar-benar bisa menyelamatkan bintang gemilang grup? Jangan buru-buru, Kak. Ini baru permulaan. Batu giok kedua ini agak sedikit mengecewakan. Harga awal 5 juta, naik minimal 1 juta. Lelang dimulai. Black Jade kualitas terbaik, nilainya tak ternilai. Batu ini sepertinya tidak biasa. Batu ini terlihat seperti batu sisa tambang. Giok dan batu mulia aslinya sudah lama diambil. Betul, batu seperti ini tidak mungkin menghasilkan permata. Kakak, kita harus beli yang ini. Kau yakin?
Kakak, batu sisa seperti ini cuma orang awam yang akan menganggapnya barang berharga. Kakak-kakakku, percayalah padaku. Apapun yang terjadi, kita harus dapatkan batu ini. Huo Iswan, kau membawa orang awam ke sini hanya untuk mempermalukan diri sendiri? Begitu, pemimpi miskin? Atas dasar apa kau menghina adikku? Aku sepenuhnya percaya padanya. Batu ini sudah pasti kubeli. Baiklah, kalau begitu akan kumainkan permainan kalian. Aku tawar 50 juta. Nona Sudermawan, 50 juta pertama. 100 juta. 200 juta. 500 juta. Nona Su menawar 500 juta. Ada yang berani menawar lebih tinggi? Ziwan, sudah 500 juta. Ini cuma batu sisa. Pokoknya, kakak, kita harus dapatkan batu ini, apapun yang terjadi. Sejuta. Ziwan, batu sampah ini. Kau benar-benar mau beli 1 juta? Kakak, tenang saja. Beli 1 juta sekarang. Nanti nilainya bisa berlipat 100 kali lipat. Huo Yishuan, kupikir si pemimpi miskin ini punya manuver hebat. Tak tahunya, cuma datang buang-buang uang. Dasar pemimpi, memang beda ya kelakuannya. Hahaha, nawar 1 juta buat batu pecah begini? Kau pikir aku akan terus naikkan tawaran? Lin Ziwan, Nona Su kita yang terhormat, tidak akan melanjutkan tawaran. Uang 1 juta ini, tanggung sendiri saja rugimu. Tuan, Anda kan punya mata jeli. Coba lihat, apa batu rongsokan seperti ini ada sedikit kemungkinan berisi giok kaisar? Memang, ada sedikit kemungkinan. Kecil sekali. Kaca tinta giok tingkat kaisar? Benar. Kaca tinta giok tingkat kaisar itu sangat langka. Seukuran ibu jari saja sudah bernilai selangit. Kalau batu ini Bisa menghasilkan kaca tinta giok tingkat kaisar. Maka nilai batu mentahnya tidak ternilai harganya. Ziwan, kau serius? Hahaha, Lin Ziwan. Benar-benar pemimpi miskin. Sampai sekarang, sampai detik ini juga. Masih keras kepala. Hahaha. Huo Yishuan, kupikir, keluarga Huo punya andalan apa? Ternyata cuma mengandalkan pemimpi sok tahu ini. Cih, tapi aku bisa beri kalian 1 kesempatan lagi. Pakai surat ini untuk jadi bulan-bulanan permainanku. Hanya dengan begini, subgrup kami akan mencabut blokade terpadu Dan memberi napas bagi bintang gemilang grup kalian yang sekarang. 9 anak keluarga Huo jadi mainan pribadi Nona Su. Sungguh lucu sekali. kakak. Su Qianan ini benar-benar melampaui batas. Jangan. Jangan terbawa emosi. Ziwan, katamu tadi batu ini nilainya tak ternilai. Apa itu benar? Iya, Kalau begitu, ini memang bisa bantu bintang gemilang grup keluar dari kesulitan. Tapi, bagaimana kalau gagal? tidak ada kalau. Kakak, percayalah padaku. 1 juta 3 kali. Laku. Selamat untuk Nona ini. Telah memenangkan batu mulia ini dengan harga 1 juta. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi pemotongan batu. Untuk 2 batu pertama, pemeriksaan bisa dilakukan dengan alat pemindai gratis. Aku duluan. Kalau batu ini benar menghasilkan giok. Nona Jiang, jangan lupa beri kami kesempatan juga ya. Aduh, tentu saja tidak masalah. Hah? Ini mustahil. Berjudi batu itu ya soal hoki. Jangan sampai kau buntung hanya karena serakah. Aku justru mau lihat, batu pilihan Lin Ziwan itu bisa menghasilkan apa? Barang rongsokan begini kamu anggap harta karun? Dasar pemimpi miskin. Kalau batu ini bisa menghasilkan kaca imperial giok hitam, aku akan makan semua sampah ini. Sepakat, Su Qianan. Kalau batu rongsokan ini benar-benar menghasilkan kaca imperial giok hitam, kamu harus makan semua limbah batu ini. Tapi kalau tidak, aku yang makan. Setuju? Baiklah, aku beri kamu sedikit muka. Ini cuma batu hitam biasa.
Kakak, sudah lama ku bilang. Lin Xiwan ini tidak bisa diandalkan. Kamu tidak percaya saja. Sukyanan, jangan senang dulu. Taruhan kita masih berlaku, kan? Tentu saja masih berlaku. Master Dong, cepat naik dan lihat. Apa ini? Ini. Astaga. Ini benar-benar kaca imperial giok hitam. Bertahun di dunia giok, baru lihat ini. Hidup saya tidak sia-sia. Tuan, jelaskan dulu sebelum mati. Master Dong? Tuan, cepat panggil orang. Bawa Master Dong keluar untuk ditolong. Cepat, Lin Xiwan. Apa yang sudah kamu lakukan pada Master Dong? Apa yang aku lakukan? Daripada memikirkan itu, Nona besar. Lebih baik pikirkan bagaimana caranya makan limbah batu itu. Giok hitam biasa. Meskipun kaca imperial, lalu kenapa? Kamu habiskan 100 juta, belum tentu balik modal. Tahu? Nona besar, kamu benar-benar meremehkannya. Satu batu ini bisa berbunga ratusan kali lipat? Benar sekali. Saya juga bertahun-tahun di industri giok. Giok es hitam langka, apalagi kaca imperial. Bahkan lebih langka lagi. Harganya pasti bisa menembus langit. Lalu kenapa? Cuma sebongkah giok tak ternilai. Ini tidak bisa menyelesaikan krisis yang sedang dihadapi Bintang Gemilang Group. Sudahlah, semua menunggu Nona besar. Batu di lantai ini, mau dijadikan makan siang atau makan malam? Lin Xiwan, apa sombongnya kamu? Berani tidak kamu bertaruh denganku? Kita lihat selanjutnya. Siapa di antara kita yang batu gioknya lebih tinggi nilainya? Baik, ku terima. Taruhannya tak semudah itu. Jadi, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Kalau aku kalah, aku akan menggorok leherku sendiri di sini. Dan menyerahkan statusku sebagai pewaris Bintang Gemilang Group. Kalau kamu yang kalah, selain memenuhi perjanjian yang tadi, dan juga membatalkan blokade bahan baku Bintang Gemilang Group, lalu serahkan 60% saham Su Group. Itu kan kartu ketua Dewan Direksi Bintang Gemilang Group. Huo sinyal. Begitu saja memberikannya pada gadis luar itu? Dia benar-benar berani pakai. Kartu ketua Dewan Bintang Gemilang buat taruhan dengan Nona Su. Benar-benar lancang minta ampun. Baik, kita lanjutkan taruhan batunya. Lin Xiwan. Berani-beraninya kau menggunakan kartu ketua Dewan Bintang Gemilang untuk bertaruh. Ziwan, kau serius mau taruhan dengan Sukyanan? Tenang, Kak. Malam ini, aku pasti bikin dia hancur selamanya. Wah, semangat para hadirin malam ini benar-benar membara. Mari kita hadirkan barang lelang selanjutnya. Batu giok mentah ini didatangkan dari tambang giok terbesar di daratan selatan. Harga buka 500 juta, 600 juta, 700 juta. Presiden Su, batu giok ini kelihatannya bagus. Coba lihat. Aku sejak kecil mendalami seni perbatuan giok. Dia, Lin Xiwan, apa yang bisa dibandingkan denganku? Begitu kulihat batu mentah ini, pasti isinya besar. Aku tawar 1 miliar. Ziwan, Sukyanan tawar 1 miliar. Kau mau tanding? Tenang, Kak. Batu ini sampah. Tidak ada nilainya. Lin Xiwan. Memang Sukyanan itu orangnya brengsek. Tapi dia ahli dalam batu permata dan giok. Tadi itu cuma keberuntunganmu doang. Tapi ingat, keberuntungan gak akan selalu memihakmu. Kamu ini benar-benar sudah gila ya. Kaki, lihat aja nanti. Hari ini aku pasti bisa dapetin 60% saham Su Group. Selanjutnya, item lelang berikutnya. Harga pembuka 500 juta, 700 juta, 800 juta, 1 miliar. Terjual. Selamat untuk Nona Su. Baik, item lelang selanjutnya. Harga pembuka 800 juta, 1 miliar, 1,1 miliar, 2 miliar. Lin Xiwan. Batu permata mentah paling penting di acara ini, sudah kubeli semua. Mau pakai apa lagi kamu untuk ngalahin aku? Oh ya? Belum tentu juga kali. Presdir Su, selamat dulu ya. Udah menangin Bintang Gemilang Group. Sekaligus dapat peliharaan pria baru juga. Selamat ya, Presdir Su. Lin Xiwan, kamu lihat sendiri kan?
Inilah jarak antara kamu dan golongan elit. Meskipun ibu kandungmu berhasil kawin sama orang kaya, terus kenapa? Kalau begitu, mari kita sambut item lelang berikutnya. Ini, Ada apa, Ziwan? kakak, batu mentah ini, kita harus beli. Tapi sesuai tradisi, batu-batu di gelombang terakhir biasanya. Cuma batu paling rendah kualitasnya. Kah, Baiklah. Aku percaya padamu. HM. Presdir Su, lihat deh si Lin Ziwan yang bodoh itu. Jangan-jangan dia sudah kena sakit gila ya? Siapa sih yang nggak tahu, batu yang dilelang di akhir itu cuma sampah tak berguna. Tapi lihat si goblok ini, dia malah bilang mau borong semua. Ah, dasar orang kelas rendahan memang begini kelakuannya. Mau gimana lagi? Sudahlah, kalau dia begitu ngotot menginginkannya. Ya udah, kita jangan gampang-gampang kasih dia dapatkan. Ahahaha. Gokil banget, Bos Su. Selamat malam, hadirin. Selanjutnya, acara lelang kita sudah mendekati akhir. Untuk 2 kumpulan batu terakhir ini ya. Kumpulan pertama, 5 batu kasar. Harga pembuka, 100 juta. Aku tawar 1 miliar. Batuan ini cuma barang penggembos di acara lelang. Si cewek edan ini malah berani nawar 1 miliar? Kalau bukan karena otaknya udah rusak, mana mungkin dia? Sama Bos Su. Udah pasti kalah telak deh. Aku tawar 5 miliar. Lin Ziwan. Aku sudah memborong segunung batu kasar kualitas super. Batu sisa ini, aku santai aja sama kamu. Bos Su, uang 5 miliar ini bagi Su Group. Tentu saja terasa gatal-gatal saja, bukan? Tapi bagi si Lin Ziwan, mau dia bawa pulang batu rongsokan ini? Nggak bakalan gampang. 1000 meter persegi. 10 miliar. Dasar pemboros, warisan keluarga Huo. Main hantam promo saja. Jangan panas dulu, kaki. Kita lihat saja nanti. Lin Ziwan, aku keluar uang buat borong harta karun berlian. Kamu keluar 10 miliar. Cuma buat beli sampah? Ahahaha. Tak disangka ada tamu kehormatan yang memenangkan 5 batu terakhir ini. Terima kasih, Nona. Silakan ke tempat pemotongan batu. Kakak, lihat saja nanti. Di acara pameran giok sekalipun. Giok ungu kualitas kaisar? Ini tidak mungkin. Wah, kualitas giok ungu seperti ini. Aku dengar ceritanya. Nona, ajar aku. Untuk mendalami ilmu pergiokan. Tuan Guru, aku tidak berani. Berguru tidak perlu. Anda lihat sendiri, gelas type kualitas kaisar ini. Dibuat jadi gelang atau kalung biasa pun, nilainya tak terhingga. Betul. Ziwan, Master Giok nomor 1 sekota megah. Mau berguru padamu? Lin Ziwan, kau sudah membuka 1. Giok ungu glass type kualitas kaisar. Apa kau masih mau membuka batu kedua? Ini hijau terang level atas, jernih bagai kristal, berkilauan indah. Ini juga pasti harganya mahal. Mustahil. Sudah kuperiksa semua barang ini.
Mana mungkin ada giok seharga langit? Lin Ziwan, trik kotor apa yang kau mainkan? Mungkin itu karena wawasan Direktur Su yang terlalu dangkal saja. Berikan padaku saham Su Group. Glass type kualitas kaisar, hijau terang level atas. Setiap barang ini nilainya selangit. Barang ini bukan cuma 10 juta. Ini naik lebih dari 100 kali lipat. 100 kali lipat? Naiknya lebih dari 100 kali lipat. Direktur Su, kau kalah. Bayar sekarang. Aku tidak terima. Aku mau beli. Aku mau bayar 10 juta untuk membelinya sekarang. Maaf, Direktur Su, baru saja dapat kabar dari panitia. Bahan batu giok terakhir ini, harga pembuka lelangnya 20 juta. 20 juta? Baik, 20 juta. Siapa yang berani lawan tawaran gue? Lin Ziwan. Batu-batu ini pasti milik gue. Batu gue pasti dapatnya lebih bagus dari punya lo. Memang Direktur Su Royal bukan main. Tentu saja aku akan mengalah untukmu. Cepat, buka semuanya. Semua batu ini. Direktur Su, bagaimana kalau kita selesaikan dulu kontraknya? Direktur Su, Direktur Su. Direktur Su. Direktur Su. Ziwan, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, Bintang Gemilang Group gak akan bisa selamat dari krisis ini. Ini 60% kontrak saham Su Group yang sudah ditandatangani untukmu. Gak perlu berterima kasih, kita ini keluarga. Ini sudah seharusnya aku lakukan. Tapi bagaimanapun, aku tetap harus berterima kasih. Kak, aku lihat kakak ini sama kayak ayah, bucin akut. Gampang banget termakan rayuan. Nona kecil, aku akui kamu memang hebat, tapi untuk bikin aku dan kakak-kakak yang lain mengakui kamu, ini belum cukup. Ya udah, lewati dulu urusan kali ini. Ziwan, ayah ibu mau jalan-jalan, ayo kita antar mereka dulu. Kita udah hancurkan blokade bisnisnya Su Group. Bahkan menang telak sampai dapat 60% sahamnya Su Group. Ziwan sudah kembali. Ziwan, kali ini aku dengar, kerja bagus. 60% saham Su Group sudah di tangan kita. Ini sudah pukulan telak yang bikin mereka sekarat. Yah. Sudahlah ayah. Yang penting ayah dan ibu senang saja. Lin Ziwan, sampai sekarang ini, dia masih belum lulus ujian dari kami. Xiaoqi, kok bicaranya begitu? Ziwan itu keluarga kita sendiri. Dia akan hidup bersama kita selamanya. Aku gak peduli. Pokoknya aku dan Erge masih belum setuju. Kakak-kakak yang lain juga belum ada yang setuju. Sudahlah. Singkat kata, beban grup dan kakak-kakakmu kami serahkan padamu, Ziwan. Semangat ya, adik kecilku. Kali ini, di lelang batu giok, kerjamu lumayan bagus. Xiaowan, ada yang perlu kubicarakan denganmu. Ada apa? Kau tahu ayah punya adik laki-laki, kan? Ayah pernah cerita. Aku tahu. Ayah sebenarnya berniat menyerahkan Bintang Gemilang Group pada kita. Tapi gara-gara Huo Fugui yang terus menghalangi. Jadinya sampai sekarang kita belum bisa ambil alih. Namun, sampai kau akhirnya muncul. Maksud kakak, ini adalah jalan terakhir ayah karena kepepet? Bukan begitu juga. Alasan mengapa Su Group bisa melawan Bintang Gemilang Group, sebagian besarnya adalah karena Huo Fugui. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Apa yang bisa kulakukan? Kosmetik yang kuminta untuk kau siapkan, apa sudah siap? Hampir selesai. Besok pasti sudah bisa. Kerja bagus. Aku akan buatkan obat untukmu. Tunggu aku.
obat herbal Cina pilihanku khusus untukmu. Cepat diminum. Kak, obat herbal itu pahit. Pelan-pelan saja minumnya. Kalau Ziwan yang buat, pahit pun terasa manis. Terima kasih, Xiaowan. Kakak, Aku tidak mau jadi kakakmu. Aku ingin jadi kekasihmu. Kak, menurutmu Lin Ziwan itu sedang apa dengan kakak? Maksudmu, pacaran? tapi... Kakak. Lin Ziwan, apa yang kau lakukan dengan kakak di sini? Kakak, omongan pemimpi miskin macam dia berani juga kau percaya? Berduaan di sini, bahaya. Kenapa kalian masih menganggapku orang luar? Huo Fugui, adiknya ayah, sudah bersekutu dengan para petinggi senior. Ingin merebut bintang gemilang grup. Jadi, kalau kau bisa mempertahankan perusahaan dari tangannya, barulah aku akan mengakui kau sebagai bagian dari keluarga Huo kami. Benar, kalau kau bisa membuat Huo Fugui mundur teratur, aku akan secara resmi mengakui statusmu. Kakak-kakakku, percayalah padaku. Aku pasti bisa. Kakak, percayalah padaku. Aku percaya. Lin Ziwan, kaulah satu-satunya ahli waris yang ditunjuk ayah. Kalau krisis kecil begini saja tidak bisa kau atasi, posisimu akan sangat sulit dipertahankan. Kakak, kita pergi. Besok Wo Fugui sudah menggelar rapat Dewan Direksi. Ini jelas-jelas sudah direncanakan matang. Tapi yang aku masih nggak ngerti. Kenapa kalian terus saja menekan Ziwan? Dia sudah melakukan yang terbaik. Ayah sudah menunjuk dia sebagai ahli waris bintang gemilang grup. Kalau kalah sama rintangan sekecil ini saja, bagaimana mungkin dia bisa mewarisi keluarga Huo? Aduh, justru karena itu kami harus semakin mengujinya. Bukankah ayah juga sudah bilang, suruh dia pilih satu dari kita bersembilan untuk dinikahi. Soal dia mau nikah sama siapa, ya lihat saja kemampuan dia sendiri. Silakan masuk. Kakak tertua, kenapa kamu ke sini? Ziwan, hari ini para petinggi perusahaan. Ada acara kumpul di Gim Jinghao. Kamu ikut aku ya? Katanya acara rapat Dewan Direksi, Kak? Entah apa yang sedang direncanakan Huo Fugui. Dia kumpulkan semua petinggi untuk rapat pribadi di sana. Dia mungkin mau rebut grup bintang gemilang paksa. Tenang, ada aku. Aku tak akan biarkan dia berhasil. Kakak, aku sudah datang. Siapa dia? Ini putrinya Huo Fugui, Huo Jiamei. Si polos ini. Waktu ayah merintis bisnis, dia ngasih banyak saham ke Huo Fugui dan keluarga. Huo Fugui ingin aku menikah dengannya demi perjodohan bisnis, lalu menguasai perusahaan. Ayo, kita lihat saja. Kakak. Ini siapa? Tak usah kau bilang, pasti si pemimpi miskin, anak pelayan restoran. Aku kesini untuk menjemputmu ke gelanggang Jinghao. Apa yang perlu aku bicarakan denganmu? Aku ngaku sedang menjemputmu. Apa kau tidak salah? Kenapa para petinggi senior menjebakmu dengan pertemuan ini? Oh, Kudengar, kau mendirikan perusahaan bernama Cosmetics Hyuan. Itu perusahaan yang kudirikan bersama Hyuan. dan formulanya juga pakai racikan Ziwan. Apa hubungannya dengan kalian? Kalau begitu, untung harus dibagi sesuai saham? Dulu kalian yang memutuskan menutup divisi kosmetik. Sekarang saat aku berhasil, mau untung tanpa modal, begitu? Tidak dibagi juga tak apa. Tapi, Posisimu sebagai CEO ini sepertinya tak akan aman. kecuali kau bersedia berjodohan bisnis dengan keluarga kami. Baik, Bagus, perempuan tak tahu malu macam kau, kau pikir kau pantas? Kau ini tak lebih dari anak pungut di keluarga Huo kami saja. jangan mentang-mentang sudah merasa jadi tuan di sini. Dan kau, si pemimpi miskin ini, cepat atau lambat akan kusir juga. Siapa beri kau hak mewakili keluarga Huo? Siapa izinkan kau mewakili ayahku? Beraninya kau memukulku. Tunggu saja pembalasan dariku. Cepat atau lambat akan kuusir kau dari grup ini. Bagus?
Bagus. Hahaha. Hahaha. Jiamei, bagaimana perkembanganmu dengan kakak tertuamu? Lihat ini. Ini hasil ulah kakakku yang baik itu. Dan juga anak pelayan restoran itu. Mereka berdua yang memukulku. Anak pelayan restoran? Berani-beraninya dia menyentuhmu. Benar-benar lancang sekali. Yishuan, kau terlambat. Perkenalkan, ini adalah... Aku adalah orang yang kalian sebut anak pelayan restoran itu. Lin Siwan, ahli waris bintang gemilang Group. Mulut besar sekali. Kita pernah bertemu, aku mengenalmu. Kalau kau sudah pernah bertemu, seharusnya kau tahu. Taruhan terakhir kali itu, akulah pemenangnya. Kalian berempat harusnya sudah mengundurkan diri karena malu. Kau. Hitam di atas putih, tidak bisa dibantah. Jadi ternyata, kau gadis ingusan yang belum ada apa-apanya ini? Kudengar, merek kosmetik baru yang Yishuan dirikan. Kau juga punya andil di dalamnya. Yishuan, aku butuh penjelasan darimu sekarang. Merek kosmetik itu aku dirikan sendiri. Memangnya kenapa aku harus menjelaskan padamu? Kau sebagai CEO Bintang Gemilang Group, tega-teganya main dua kaki seperti ini. Lucu sekali. Barang milikku, kenapa harus jadi milik kalian? Sudah, tidak perlu berdebat lagi. Lin Siwan, beranikah kau bertanding golf denganku? Kalau aku menang, perusahaan itu jadi milikku. Siwan, Baik, aku terima taruhanmu. Dasar gadis bodoh, apa dia benar-benar sebodoh itu? Dia mungkin belum tahu. Nona Jiamei ini, ratu biliar 5 kali berturut-turut. Di kota megah. Yang benar saja dia? Belum tentu juga. Host, tangan emas. Sempurna. Apa yang kupikirkan langsung terkabul. Lin Siwan, kukira kau akan ciut nyali. Tak disangka kau malah cari mati. Baiklah, akan kuberi kau pelajaran menyakitkan. Koin ini, jika kepala, kau yang mulai. Jika ekor, giliranku duluan. Baiklah, aku takkan menolak tawaran bagus ini. Lihat saja gaya mukanya. Langsung ketahuan skill biliar gadis ini. Biasa banget. Bakat Nona Jiamei memang tiada tanding. Kali ini Lin Siwan tamat riwayatnya. Lin Siwan, dengan gaya pukulan kodok jelekmu itu, apa kau pikir bisa langsung memasukkan bola warna di pukulan pembuka? Hahaha. Mana mungkin? 3 bola masuk. Teknik raja. Di pertandingan kelas dunia. Hahaha. Cuma hoki. Pasti cuma hoki. Ayo, lanjut minum saja. Kau menang ronde ini. Giliranmu untuk break. Baik, kuperlihatkan padamu kemampuan asliku. Bersujud dan minta maaflah sekarang pada Nona Jiamei. Mungkin kami akan sisakan sedikit saham untukmu dan Presdir Huo. Tidak perlu. Hei, ada yang berani-beraninya mau tanding sama Nona Jiamei? Nona Jiamei, kalau dia kalah, bagaimana kalau malam ini? Dia tidur denganku? Hahaha, terserah kau. Hahaha. Lin Siwan, saksikan keajaiban demi keajaiban. Bagaimana rasanya? Kurasa taruhannya terlalu kecil, harusnya kita naikkan lagi. Naikkan taruhannya? Hahaha, katakan padaku, haruskah aku menaikkannya atau tidak? Gadis ini mau menaikkan taruhan sebesar apapun hari ini. Tetap tidak akan bisa kabur dari kenyataan bahwa dia pasti kalah. Tentu saja boleh. Cuma, kau yakin masih punya sesuatu yang menarik untuk kami?
Hahaha, sepertinya tidak banyak. Hei, bukankah kalian bilang, aku ini pewaris bintang gemilang grup? Aku masih pegang 60% saham subgrup di tanganku. Hari ini, akan aku pertaruhkan semuanya. Aku bertarung melawan sahabatmu, Huo Fugui, di bintang gemilang grup. Ziwan, Kau, Huo Xingyao. Tega-teganya memberikan perusahaan ini padanya. Hari ini jangan salahkan aku karena main kejam. Perusahaan ini biar aku dan putriku yang urus. Jia Mei, tunjukkan kemampuanmu. Kita harus kuasai sepenuhnya bintang gemilang grup. Mulai hari ini, bintang gemilang grup akan berganti nama menjadi Huo Group. Baik, Tenang saja, kakak. Aku tidak akan kalah. 7 pukulan beruntun. Ini benar-benar Nona Jia Mei. Teknik yang luar biasa, hebat sekali. Hahaha. Bola sulit. Lihat si pemimpi miskin itu. Lin Ziwan. Kalau Huo Yishuan mau perjodohan bisnis denganku, taruhan kita sebelumnya bisa dianggap batal. Urusan pernikahan harus mendengar pendapat kakakku sendiri. Kalau diatur orang lain, bukankah itu menghancurkan hidupnya? Apalagi kodok mau makan angsa sepertimu. Kau, Giliranku sekarang. Lihat gaya gadis ini, pasti tidak akan masuk. Teknik ini adalah teknik yang pernah dipakai juara dunia. Dia berhasil memasukkannya. Ini tidak mungkin. mustahil. Aku pun tak sanggup. Bagaimana kau melakukannya? Memangnya kenapa tidak mungkin? Lanjutkan saja lihat. Aku sudah bertahun-tahun di sini. Sejak tempat ini berdiri. Belum pernah ada pemain setinggi ini. bahkan juara dunia sekalipun, tidak mungkin bisa menghasilkan pukulan seperti ini. Sahamku. Bintang gemilang grupku. Ayah? Aku? Kau benar-benar mempermalukan ayah hari ini. Ayah? Nona Huo, para petinggi, tepati taruhan. Kau curang. Taruhan ini tidak sah. Curang? Mana ada aku curang? Ini jelas curang. Dasar kau pemimpi miskin. Jangan mimpi mau ambil untung dari keluarga Huoku. Kau curang. Tuan Huo pingsan karena ulah curangmu. Benar sekali. Dasar anak pelayan restoran. Memangnya kau bisa apa? Rupanya kalian memang berencana mengingkari janji, ya? Memangnya kalau kami ingkar, kau bisa apa? Di dunia ini, kita bicara pakai kekuatan. Kekuatan. Dulu memang aku tak punya apa-apa. Tapi sekarang, karena kalian sudah menyerahkan semua saham bintang gemilang grup padaku dalam taruhan, patuhi kontraknya baik-baik. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari sini. Dasar pemimpi kampungan. Dari mana kau dapatkan kekuatan seperti itu? Aku tidak terima. Nona Jia Mei. Ziwan, aku mencintaimu. Kakak, Masih panggil kakak? Bukankah seharusnya kau ganti panggilan sekarang? apa maksudmu? Ada apa, Ziwan? Sukyanan menyuruh orang menculik semua kakakku. Ayo, Lin Ziwan, akhirnya kau datang juga. Sudah kuduga, kau takkan tega meninggalkan kakak-kakakmu itu. Tapi hari ini, bukan untuk membiarkanmu membawa mereka pergi. Sebelum ayah pergi, dia berpesan padaku untuk menjaga para kakak. Hari ini, aku pasti akan membawa mereka pergi. SSSTT.
Aku tahu ilmu bela dirimu lumayan bagus, tapi Master Kungfu legendaris, entah bisa kau kalahkan atau tidak. Kau dan Huo Yisuan telah menyebabkan Su-Grup kehilangan 60% saham. Ayahku dipaksa mundur, semua rencanaku hancur berantakan. Hari ini, aku akan mengambil nyawa kalian berdua yang kotor. Lalu aku akan kabur ke luar negeri. Hahaha. Ziwan, bertemu denganmu di hidup ini sudah lebih dari cukup bagiku. Kakak, Wah, karena kalian saling mencintai begitu dalam. Bagaimana kalau aku berbaik hati, mengirim kalian berdua mati bersama? Sukianan. Kalau kau serahkan kakakmu sekarang juga, lalu berlutut dan bunuh diri dengan tenang, bisa ku pertimbangkan untuk tidak membuat mereka menderita. Jangan harap. Lin Xiwan, kau menghalangi perjodohan bisnisku dengan keluarga Huo. Itu kesalahan terbesarmu. Kau harusnya sadar diri. Tak pantas? Apa? Kau juga seorang Grandmaster bela diri? Sekarang kulihatkan padamu kekuatanku yang sesungguhnya. Aku salah. Ampuni aku. Kumohon, lepaskan aku. Kakak, Yishuan. Kakak, Ziwan, selamat kau sudah melewati semua ujian. Sekarang kau dan kakak Yishuan, pasangan sejati akhirnya bersatu. Aku mendoakan kalian berdua. Ziwan, maukah kau menikah denganku? aku mau.